Sekarang bersama saya ya, bersama Pak Martin, pelajaran IPS. Bagaimana tetap semangat ya? Semangat. Oke, terima kasih. Sudah pada mandi ya? Alhamdulillah, sudah mandi. Ya, untuk anak-anak, sebelum saya memulai pelajaran IPS pada hari ini, saya mengingatkan kembali bahwa untuk tugas mandiri, ya tugas mandiri yang seyogyanya dikumpulkan batas akhir tanggal ini ya. Tetapi kalau memang belum selesai, tetap Bapak tunggu. Kemarin itu tugas mandirinya terkait dengan menggambar peta negara-negara di kawasan Asia Tenggara ya. Untuk menggambar peta sebenarnya, nak, kamu di SD mungkin di kelas 7 sudah pernah diajarkan ya. Idealnya peta itu ada judul, kemudian ada penampakan mana daratan dan lautan, dibedakan menurut warna ya. Jadi warna untuk laut kamu sudah paham. Biru pekat dan biru yang ada campuran putih-putihnya, itu ada maksudnya ya. Kemudian daratan itu ada yang hijau, kuning, dan coklat. Jadi maksud Bapak, gambaran peta yang kamu buat itu adalah peta umum, bukan peta khusus. Apa itu peta umum, peta khusus? Nanti Bapak jelaskan lebih lanjut ketika ada materi tentang peta. Karena sekarang saya membicarakan tentang negara-negara ASEAN, nah kebetulan kemarin kan diminta untuk membuat peta negara-negara di kawasan Asia Tenggara, khususnya negara ASEAN. Namun, membuat peta itu, harapan Bapak, berdasarkan teori-teori pembuatan peta umum ya. Kalau masih belum jelas, boleh menjapri saya. Untuk kelas 8A, B, C, D, nanti bisa japri ke Pak Rujiman. Untuk kelas E, F, G, H, bisa japri ke saya. Mungkin ada pertanyaan anak-anak sebelum saya bicarakan untuk materi selanjutnya yang saya lanjutkan berdasarkan materi yang sudah disampaikan Pak Rujiman. Ditulis ya, ditulis saja tidak Pak. Silakan, saya mengawali dengan beberapa pertanyaan di antara kamu. Kalau Bapak bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, ya menjadi PR saya. Boleh menulis. Menulisnya di mana tuh? Di chat. Ya, chatnya itu ditulis apa yang kamu tanyakan, apa tanggapan kamu, apa keluhan kamu. Ya, kalau tidak ada uang itu jangan ngeluh ke saya ya, ngeluhnya ke orang tua. Sayang tertawaanmu tidak saya dengar ya, tidak bisa saya dengar. Ada yang mau bertanya? Terkait dengan materi-materi yang sudah, atau terkait dengan tugas-tugas, boleh? Bebas saja. Saya ulangi ya, untuk mengurangi tanya-jawab, kalau bertanya terkait dengan soal atau tugas-tugas, itu pertanyaanmu itu masuk saja ke grup kelas, grup mapel kelas, tidak ke Japri ya, saya ulangi. Supaya semuanya bisa menyimak, kalau ada pertanyaan terkait dengan tugas atau soal-soal yang saya berikan, baik berupa Google Form maupun yang bentuk manual kemarin itu, pertanyaan-pertanyaan kamu tolong ditulis, dimasukkan ke grup mapel kelas. Jangan ke Japri, kalau ke Japri nanti saya kesulitan. Selain itu nanti teman-temanmu barangkali ada pertanyaan yang sama, bisa terjawab di grup mapel kelas tersebut. Itu ya, pesan Bapak. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, bertanyalah ke grup mapel kelas. Siap, saya siap menjawab, kapanpun. Kadang-kadang malam-malam pun ada yang menanyakan saya ke alamat WA saya pribadi. Tapi apa boleh buat? Karena pertanyaan murid kan harus dijawab. Sejauh Bapak bisa jawab. Ada yang bertanya? Tidak ada? Tulisan chatnya ini mana, Mbak? Maaf Pak, petanya belum saya kirim ya. Ini bukan pertanyaan. Ini anak-anak lucu-lucu lah, dan kamu jangan tiru-tiru saya. Saya gurunya sudah lucu, kamu ikut-ikut lucu ya. Apa nih? Ada pertanyaan mana nih? Mana?
Kalau belum buat peta ya sudah, enggak apa-apa. Diusahakan ya, harusnya kan sudah tanggal-tanggal ini. Kemarin kan saya ralat, bukan minggu depan, karena teman-temanmu banyak yang sudah selesai. Wih, ada yang kabur tuh, siapa tuh? Wah, 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 wah. Jarang-jarang ketemu saya nih. Bintang sinetron ini. Belum kenal kan sama Bung Martin ya? Ya, Martin gitu loh. Ya. Siapa nih? Bertanya nih. Kagak ada yang bertanya? Yakin sudah jelas ya? Ini minggu depan rencana saya dengan Pak Ruciman ini akan membuat semacam apa ya? Tes ya, tes. Ya boleh dikatakan tes setengah semester lah ya. Ini bahannya sudah satu bab itu sudah hampir habis, sudah hampir selesai. Biasanya kalau tatap muka saya di kelas saya memperdalam beberapa materi. Coba Mbak, tolong bukakan yang materi saya tadi Mbak, yang gambar peta, itu contoh peta itu. Sekilas saja. Nah, ini contoh. Kamu lihat beberapa detik ya. Ini contoh peta umum. Nah, peta umum itu berarti menggambarkan permukaan bumi sesuai dengan teksturnya, sesuai dengan reliefnya. Jadi tidak membicarakan negara A dan negara B, tetapi keseluruhan yang mau ditampilkan di situ. Tidak perlu saya jelaskan ya, arti warna-warna itu. Kelas 7 kalau tidak salah sudah pernah diajarkan sama Bu Asri ya. Itu contoh ya, contoh. Kemudian saya lanjutkan ya, materi kemarin. Terkait dengan materi saya, ini bisa kamu lihat nanti di buku mulai dari halaman 56. Saya ulangi. Materi hari ini saya melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan Pak Ruciman. Kalian buka halaman 56 dan seterusnya. Halaman 56 dan seterusnya. Terkait dengan pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Nah, saya sedikit mengulas yang kemarin. Nah. Ini sudah berapa menit, Mbak? Ini yang kemarin. Apa sih yang menjadi tujuan kerjasama antar negara? Oke ya, kamu lihat ya. Menjalin hubungan antara dua negara atau lebih dengan tujuan mencapai sesuatu kesepakatan yang menguntungkan. Jadi sama-sama menguntungkan. Di bidang apa? Di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, politik. Ya, sekilas saja ya. Faktor yang mendorong. Ini nanti kamu boleh tanyakan ya. Boleh kamu tanyakan apa yang saya sampaikan ini. Faktor pendorong itu terkait dengan persamaan dan perbedaan sumber daya alam, persamaan dan perbedaan wilayah, perbedaan dan perkembangan teknologi, lalu ada persamaan dan perbedaan budaya. Ini boleh kamu tanyakan ini. Persamaan dan perbedaan sekaligus menjadi faktor pendorong. Ini bagaimana ceritanya, Pak? Ya, tanya saja. Bagaimana itu ceritanya, Pak? Mana gue tahu kalau kamu nggak tanya ya. Faktor penghambat. Terjadinya bencana, ideologi negara, kebijakan politik, perbedaan kepentingan, perbedaan mata uang, ini menjadi faktor penghambat. Sudah dijelaskan sama Pak Ruciman kemarin. Bentuk kerjasamanya ini bidang ekonomi, ini orang kumpul-kumpul ini ngapain? Ini bukan kumpul-kumpul mongan-mangan ya, metang-metang bukan, ini rembukan gitu, rembukan. Ini contoh saja kesepakatan ekonomi antara Indonesia dan Singapura. Ketika waktu itu kita bicara tentang ekspor impor kita, lalu batasan-batasan perdagangan. Lalu di bidang sosial budaya, ini seperti ini. Jadi saling menyelenggarakan festival budaya masing-masing. Kemudian pertukaran pelajar ini di bidang pendidikan. Pertukaran itu bukan tukaran berkelahi ya. Paham ya? Ya. Kemudian di bidang politik, pertahanan dan keamanan, kita pernah membantu negara kita tetangga di Kamboja ketika waktu itu terjadi konflik. Kemudian di bidang penanggulangan bencana, kita membentuk organisasi AHA. AHA itu terkait dengan organisasi kerjasama di bidang penanggulangan bencana di kawasan ASEAN.
Itu yang kemarin. Nah, yang menjadi 3 pilar ASEAN, jadi ASEAN itu didirikan punya maksud tadi. Jadi titik tolaknya apa yang mau digarap bersama antara negara-negara ASEAN itu adalah terkait dengan politik keamanan, terkait dengan ekonomi, terkait dengan sosial budaya. Politik keamanan itu titik beratnya kerjasama, ya, kerjasama dalam arti untuk bersama-sama menjaga keamanan bersama, tetapi tidak membentuk fakta pertahanan. Nah, ini kamu boleh tanyakan, kenapa di Asia Tenggara tidak membuat fakta pertahanan, Pak? Boleh. Lalu faktor pendorong tadi, yang tadi bisa dijelaskan lagi. Kalau negara itu kompak, negara itu konsisten, negara itu terbuka, dan masing-masing negara itu saling memiliki, saling menghormati, ada kesetikawanan sosial, ini menjadi hal yang mendorong terjadinya stabilitas. Nah ini, peningkatan kerjasama ini harapannya terjadinya stabilitas kawasan di Asia Tenggara. Dan mudah-mudahan pemenuhan kebutuhan di kawasan Asia Tenggara terpenuhi. Kebutuhan apa? Ya, biasanya terkait dengan kebutuhan ekonomi. Nah, ini yang saya mau bicarakan sekarang, yang terkait dengan pengaruh interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Yang mempengaruhi faktor alam. Yang mempengaruhi adalah faktor alam. Ini saya ambilkan gambar dari bukumu, di halaman berapa itu kamu lihat saja ya. Ini terkait dengan alam, yaitu yang pertama karena iklim. Dengan adanya perubahan iklim, pasti mempengaruhi interaksi antar negara. Pasti mempengaruhi. Baik warga negara di negara yang bersangkutan maupun warga negara antar negara. Contoh ini saya berikan gambaran, ini terjadinya banjir di Bangkok. Bangkok itu di Thailand. Kemudian ini terjadinya kekeringan di Jawa, di Indonesia. Nah, ketika terjadi persoalan atau bencana alam karena faktor iklim, pasti negara itu memerlukan kerjasama dengan negara lain. Nah, interaksinya seperti apa? Bisa kamu baca di buku tuh. Ya, nah, faktor bencana terkait dengan faktor iklim bisa kamu lihat di halaman 58, 57 ya. Nah, bencana-bencana alam ini disebut bencana alam klimatik. Apa itu bencana klimatik? Bisa kamu baca sendiri. Yaitu bencana alam yang dipengaruhi oleh faktor iklim. Kemudian yang kedua, faktor alam yang kedua adalah faktor geologi. Nah, ini sudah pernah dijelaskan sama Pak Rujiman kalau tidak salah ini, yaitu letak kawasan negara-negara Asia Tenggara berdasarkan faktor geologi atau letak geologisnya. Jadi kalau bicara tentang geologi berarti terkait dengan batu-batuan dan tanah atau dalam permukaan tanah di negara yang bersangkutan. Jadi negara itu dikaitkan dengan batu-batuannya, terkait dengan gerakan lempengnya di dunia. Nah, faktor geologi mempengaruhi juga keadaan interaksi antar negara di kawasan Asia Tenggara. Anda paham ya? Di kawasan Asia Tenggara ini terdapat gugusan gunung yang aktif karena dipengaruhi oleh adanya beberapa lempeng bumi yang besar, kemudian kebetulan bertemu gugusan-gugusan ini atau lempeng-lempeng ini ketemu di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama itu lempeng yang disebut dari kawasan Asia itu Mediterania, kemudian sepanjang Samudra Pasifik sering disebut dengan lempeng Pasifik. Nah, ketemunya itu di kawasan Asia Tenggara. Filipina, Jepang itu
termasuk barisan Sirkum Pasifik. Indonesia, Mediterania, dan Pasifik bertemu menjadi satu di kawasan Maluku. Maka, sebagaimana kamu mendapatkan penjelasan dari Pak Rujiman minggu lalu, kecenderungannya daerah kita, Asia Tenggara, itu rawan bencana terhadap faktor geologi, yaitu gempa bumi dan juga akibat-akibat lainnya. Kenapa sih terjadi gempa bumi? Nah, bisa kamu tanyakan nanti. Ya. Tapi saya tidak menjelaskan apa itu gempa bumi, bentuk-bentuk gempa bumi, karena saya bicara tentang interaksi negara-negara Asia Tenggara yang terkait dengan faktor alam ini. Tapi kalau Anda mau bertanya, ya boleh, saya siap menjawab. Nah, ini gambarnya, ini gambaran ini. Sudah dijelaskan kemarin sama Pak Rujiman, kalau tidak salah. Terkait dengan bertemunya Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Kebetulan bertemunya di Indonesia. Maka menjadi rawan bencana alam terkait dengan geologi. Nah, gempanya sering disebut dengan gempa tektonik. Kemudian terkait dengan faktor alam lainnya adalah faktor ketersediaan sumber daya alam. Nah, ini ada tabel, saya buatkan tabel di sini, yaitu hasil-hasil barang tambang dari negara-negara kawasan Asia Tenggara, khususnya ASEAN. Bisa disimak ya, bisa terbaca ini tulisan saya ini. Jadi misalnya Indonesia menghasilkan apa, Malaysia menghasilkan apa. Kecuali Singapura di sini memang. Nah, disinilah butuh atau pentingnya kerjasama di antara negara-negara Asia Tenggara. Karena ada beberapa yang sama, ada beberapa yang berbeda. Misalnya kalau antara Indonesia sama Malaysia kan sama-sama minyak bumi, menghasilkan minyak bumi. Nah, bentuk kerjasamanya seperti apa? Nah, bentuk kerjasamanya tidak lain adalah sama-sama bagaimana mengusahakan minyak bumi itu kalau di dalam pasaran internasional harganya tidak ekstrim atau tidak terlalu berubah-ubah secara drastis tentang harganya. Bisa naiknya secara tajam, turunnya secara tajam. Nah, ini kerjasama. Bagaimana bentuk kerjasamanya? Kalau begitu barangkali kita menghasilkan minyak untuk bulan ini, kuartal ini, semester ini dikurangi. Tujuannya apa? Supaya volume di pasaran internasional berkurang dengan harapan harganya nanti bisa kembali normal. Itu misalnya. Nah, kalau berbeda, contoh ekstrim, Singapura praktis tidak punya apa-apa. Maka bentuk kerjasamanya tidak lain dalam hal bidang perdagangan. Nah, gitu kira-kira seperti itulah, gampang lah. Pelajaran IPS itu sangat gampang ya. Gampang dan menyenangkan. Apalagi melihat gurunya. Saya lanjutkan. Masih ada waktu 40 menit apa 20 menit, Pak? Pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang. Nah, pengaruh perkembangan teknologi terhadap perubahan ruang. Ya, di mana saya bicara tentang sekali lagi di negara Asia Tenggara. Ini ada gambar gerobak sapi. Ini adalah gambar mobil yang kebetulan masuk tol. Welcome to Singapore. Nah, kamu sudah pernah ke sana ya? Pernah dalam mimpi kali ya? Mimpi kali ya? Kalau Bapak nggak sombong nih, sudah pernah nih, kapan-kapan saya tunjukkan gambar Bapak ya. Waduh, pamer nih di Padang Bayi. Ngapain ke sana, Pak? Wah, biasa. Guru IPS itu harus tahu, meyakinkan apakah Singapura itu benar-benar ada negaranya apa enggak gitu loh. Memastikan, bukan ngomong ciri-ciri ya kan. Bisa saja murid-murid bertanya, "Wah, Singapura negara yang maju nih." Ciri siapa, Pak? Emang Bapak pernah ke sana? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Nah, ini saya bawakan gambaran seperti ini. Ketika terjadi perubahan teknologi dalam transportasi, kamu pernah naik gerobak sapi nggak ya? Di Banjar masih ada nggak ya kira-kira ya? Saya nggak terlalu paham nih.
Tapi kata Pak Waridi nggak mungkin ada di Pagentan ini. Ya, kalau di Pagentan ini bisa keplarak ya sapinya. Ya, ya, karena tanjakannya tajam. Kalau saya masa kecil dulu saya masih bisa menikmati ini, nak. Dengan perubahan gini, lalu apa yang terjadi? Nah, terjadinya mobilitas orang-orang di kawasan Asia Tenggara semakin tinggi. Mobilitas, tahu nggak mobilitas? Dari kata mobil, mobile. Bisa apa namanya? Bisa dapat berpindah dengan cepat. Kalau dulu saya kalau mau berangkat ke sekolah naik ini, ya kan butuh berapa menit. Tapi dengan naik mobil, nunut maksudnya bukan mobil sendiri, nunut mobil teman, nah bisa berapa menit lebih cepat. Maka mobilitas saya ke sekolah itu bisa lebih cepat. Kalau naik ini lebih lambat. Kira-kira begitu. Lalu terkait dengan perubahan teknologi di bidang komunikasi. Nih, saya tunjukkan gambar nih, surat nih. Bentuknya market post. Mohon maaf ya kalau ada yang namanya sama Lukman, mohon maaf ini saya mengambil gambar dari internet, tidak menyinggung kamu ya Lukman ya. Ini ditujukan Lukman di Jakarta. Jadi zaman dulu tuh kalau saya berkomunikasi dengan teman, dengan pacar saya dulu itu pakai surat nih, nak. Nih. Wah. Kalau sekarang kan sudah nggak model nih. Tapi masih ada surat-surat seperti masih ada. Kemudian meningkat ada telepon seperti ini. Gambar telepon ini manual ini, ada angkanya diputar krek 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 pring gitu. Ini saya masih mengalami ini. Terutama di telepon-telepon umum. Zaman sekarang tidak ada telepon umum ya. Telepon umumnya berubah menjadi toilet yang tidak jelas. Ini telepon sudah agak modern. Nah, sekarang kebanyakan seperti ini, ya. Telepon genggam. Nah, nanti bentuk kerjasamanya terkait dengan komunikasi teknologi ini, nanti saya jelaskan lebih lanjut bahwa antara Indonesia, Singapura, Malaysia, itu termasuk Thailand, itu ada jaringan-jaringan kabel laut. Kabel laut ini nggung apa? Jaringan komunikasi. Selain kerjasama di satelitnya nanti. Kerjasama itu untuk apa ya? Kalau kita tidak kerjasama, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan cepat? Kalau dulu pakai surat pos itu nak, kalau ke luar negeri ya bisa. Maka nanti kantor pos Indonesia bekerja sama dengan kantor pos di Singapura, bekerja sama. Maka kalau zaman dulu saya waktu kecil itu hobinya ngumpulkan perangko, filateli. Saya punya itu beberapa perangko dari luar negeri. Nutur bukan nutur tempat sampah, ya nutur dari teman. Kemudian selanjutnya saya bicara tentang pengaruh interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara ASEAN, khususnya pengaruh terhadap kehidupan dalam perekonomian. Nah, tadi terkait dengan komunikasi sarana transportasi, itu menunjang interaksi kehidupan perekonomian di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Tentang apa? Nah, kalau bicara tentang ekonomi berarti tentang jual beli. Kalau kita menjual barang ke luar negeri, ekspor. Kalau kita beli dari luar negeri berarti kita impor. Nah, karena transportasinya semakin lancar, ya berarti perekonomian cepat berjalan. Ya, cepat berjalan, terpenuhi kebutuhan dengan cepat. Ini gambaran seperti ini. Selanjutnya, pengaruh konversi lahan terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Nah, ini bicara tentang perubahan konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Ini bisa terjadi di banyak negara, nak. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di negara-negara tetangga kita juga terjadi seperti ini. Contohnya tuh di Singapura tuh. Kalau kamu pernah dengar ya, Singapura itu kan daratannya sangat terbatas, sangat kecil, tidak seluas kabupaten kita. Nah, bagaimana dia membuat atau membangun sarana untuk permukimannya? Negara Singapura terpaksa mengkonversi lahan
pantai menjadi daratan. Caranya gimana? Dia kerjasama dengan kita, beli pasir laut, beli tanah dari daratan Indonesia. Diuruk pantainya. Pantai diuruk, kamu bayangkan berapa kubik itu pasir untuk memenuhi perumahan di Singapura. Dan sekarang berhasil. Banyak bangunan-bangunan baru di Singapura itu terletak di sekitar pantai. Hasil konservasi lahan. Lahan apa? Pantai berubah jadi pemukiman. Nah, di Indonesia juga demikian. Di Banjarnegara juga banyak sudah terjadi. Ini gambarannya. Kemudian nanti pengaruhnya apa ya? Nanti saya tanyakan ya. Pengaruh konversi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Sorry, kecepatan itu gambar. Ada gambar orang ganteng nanti, sahabat-sahabat. Nah, ini nih. Terkait dengan konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman, jelas ya. Dampaknya jelas, kalau ada dampak positif negatifnya ada kok. Tapi nampaknya banyak negatifnya tuh, nah. Banyak negatifnya. Tetapi karena kebutuhan ini kebutuhan juga mendesak bagi rakyat di mana negara itu berada, orang butuh tempat tinggal, itu persoalannya. Itu menjadi mendesak juga. Maka yang dikalahkan kadang-kadang lahan-lahan lain. Yang notabene mungkin lahan itu menjadi sebenarnya masih lahan yang produktif. Maka banyak pihak di negara-negara atau di pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten itu membatasi konservasi lahan pertanian menjadi permukiman. Membatasi bukan berarti tidak boleh. Boleh dipakai kalau memang lahan itu sudah tidak produktif lagi. Dampak negatifnya, ya jelas lahan pertanian menjadi berkurang. Bisa kamu baca di halaman, itu ada di bukunya. Jadi kalau hal-hal yang teori gampang ini tidak perlu saya jelaskan. Di halaman, kemarin saya lihat di halaman 71, 72, 73 ya. Lalu dampak negatifnya adalah hilangnya ruang ruang untuk ruang hijau itu loh. Ruang untuk ruang terbuka hijau. Nah, kalau lahan konservasi pertanian berubah menjadi kawasan industri ya hampir sama dampak negatifnya. Malah lebih mengkhawatirkan kalau banyak industri yang menggunakan lahan pertanian karena kawasan industri itu kadang-kadang membuang limbah yang tidak menguntungkan bagi lingkungan alias mencemarkan lingkungan. Banyak sekali industri-industri yang membuang langsung tanpa pengolahan limbahnya lebih lanjut dan mengakibatkan pertanian di sekitar itu menjadi rusak. Itu yang terkait dengan materi hari ini yang saya sampaikan. Maka saya beri kesempatan untuk bertanya. Kalau bicara tentang teori-teori, tentang arti-arti, tolong kamu baca sendiri di rumah ya. Di bukunya itu lengkap kok. Tuh, yang terkait dengan materi saya, yaitu berkaitan dengan halaman tadi, yaitu halaman berapa tadi ya? Halaman 56, yaitu pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Sebenarnya kalimat itu tidak usah kamu bikin rumit lah. Pokoknya mau bicara tentang apa? Bicara tentang telah terjadi perubahan. Nah, perubahannya itu karena alam, tadi misalnya iklim, karena terjadinya perubahan itu lalu interaksinya berubah. Gitu loh. Nah, bisa jadi perubahan-perubahan interaksi ini perlu negara-negara di kawasan Asia Tenggara perlu kerjasama. Itu maksudnya. Kira-kira membahas tentang itu. Jadi bicara tentang perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, itu titik beratnya di situ.
untuk mengetahui chattingan anak. Gimana? Silakan mau bertanya, Nak. Masih banyak waktu nih. Masih ada 9 menit. Nanti ya, setelah ini saya kirim ke grup kelas masing-masing, yaitu tugas terstruktur, seperti minggu lalu, tugasnya bentuknya uraian ya, melalui media Google Form. Kemudian karena tugas mandirinya itu kan sudah berakhir ya, tugas mandiri yang kemarin itu sudah berakhir tanggal ini. Nah, maka nanti saya kirimkan tugas mandiri yang berikutnya, yang terbaru, juga saya menggunakan media Google Form dengan uraian juga. Tolong dibaca saja, dipelajari sungguh-sungguh, sebelum, tidak usah buru-buru mengerjakannya. Saya ulangi ya, tugas mandiri itu tidak perlu buru-buru mengerjakannya. Saya beri waktu bisa satu minggu, bisa sampai 2 minggu. Nanti tinggal kesepakatan saya dengan Pak Rujiman. Seperti kemarin membuat peta itu sampai 3 minggu kan. Tapi saya lihat hasilnya juga kurang maksimal ya. Tapi tidak apa-apa, sudah kamu coba. Silakan yang mau bertanya yang terkait dengan materi saya atau materi yang terdahulu boleh ditanyakan terkait dengan kerjasamanya, interaksinya, letaknya, lalu ciri khas dari negara-negara yang tergabung di kawasan ASEAN dan sebagainya, boleh kamu tanyakan. Kalau tidak ada, saya tanyain ya. Tanyain. Kalau tidak ada, saya tanyain nih. Diacak, Mbak. Tolong, Mbak. Sama, Mbak. Tidak ada yang ngechat ya? Anak-anak tidak ada yang nulis ya? Nggak ada. Ini kamu kalah dengan kelas 7 ya. Kelas 7 kemarin banyak tuh yang bertanya tuh. Ketika saya sama Bu Asri berkolaborasi menjelaskan tentang pelajaran IPS, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya bagus-bagus. Ciri pertanyaan bagus itu apa? Nah, Pak, pertanyaan bagus itu seperti apa, Pak? Siapa nih? Mau saya tanya. 8A, ada nggak 8A? Mana Mbak? Sembarang. Pernah ditanyakan ini, coba dinyalain Mbak. Riyadi ya, Irawan? Ya, bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke, pertanyaan sederhana ya, saya ingin tahu saja. Ya. Oke. Kenapa negara Singapura itu dia memfokuskan atau menitik beratkan di usaha perdagangan dan usaha industri? Saya ulangi ya pertanyaannya, Singapura. Ya. Gimana? Bisa ditangkap ya pertanyaan saya ya? Bisa. Oke, kenapa Mbak? Mbak, Mas. sorry, Mas. Karena wilayah negaranya yang kecil. Lalu? Kecil gitu, lalu gimana kalau kecil? Kalau kecil jadi merengek-rengek gitu, tolong gitu. Oh, bukan ya. Terus gimana? Siapa nih yang lain nih? Saya minta bantuan nih. 8 apa lah sembarang selain 8A. 8F? Amel. Ya Mbak, Amel Mbak, coba Mbak. Halo, Amel bisa dengar suara saya? Belum nyambung ya? Amel. Halo. Salam. Oh ya, bisa mendengar suara saya? Ya. Ya, pertanyaan yang sama bisa kamu jawab? Gimana jawabannya? Amel. Tolong diulangi pertanyaan, Pak. Oh, tolong diulangi pertanyaannya. Ya. Ya. Negara Tolong Singapura, ya, negara Singapura
itu negara itu memfokuskan atau menitik beratkan di bidang perdagangan dan industri. Kenapa negara itu memfokuskan di situ ya? Mel. Halo. Sebentar, Pak. Karena lahan pertanian di daerah Singapura itu Pak. Oke. Oke, Karena bagus. tidak ada lahan pertanian. Oke. Terus? Jadi mengandalkan industri dan dagang. Oke. Iya. Hmm. Ya. Sudah? Udah itu aja. Ya, itu memang kondisi geografisnya Singapura itu tidak menguntungkan. Dalam arti satu, kawasannya sempit. Dua, memang untuk usaha pertanian itu memang tidak memungkinkan karena ya itu tadi sempit dan tidak terlalu subur, tidak ditunjang oleh kesuburan tanah. Tetapi jangan salah loh ya, Singapura sekarang bisa menanam sayur-sayuran. Jadi jangan kaget nanti kita impor sayur dari Singapura. Jadi nggak kangkung dari Singapura. Tetapi yang jelas negara Singapura termasuk salah satu negara maju di kawasan Asia Tenggara. Kenapa dia bisa maju ya? Padahal sekecil itu negara itu. Indonesia sangat luas menjadi negara yang tidak atau belum maju-maju nih. Nah, itu pertanyaan lebih lanjut. Itu nanti saja. Masih ada waktu 3 menit. Pertanyaan berikutnya. 8 apa nih? 8D boleh, 8D. Oke. Zikri Jagat. Halo. Zikri Jagat. Bisa dengar suara saya? Zikri? Zikri? Bisa dengar suara saya? Mana Zikri ya? Malah kabur. Oh ini. Ya, Zikri. Zikri bisa dengar suara saya? Zikri bisa dengar suara saya? Zikri bisa dengar suara saya? Jangan dimatikan. Oh, jangan dimatikan mikrofonnya. Nah, bisa dengar suara saya, Mas? Zikri? Bisa dengar suara saya? Kok enggak ada suaramu ya? Tidak bisa. Oh, iya. Oh, dimatiin ya? Ya sudah. Saya tidak bisa mendengar suaramu. Ya sudah, enggak apa-apa. Ya, karena waktunya sudah habis, saya ingatkan lagi. Satu, ya, terkait dengan tugas mandiri yang kemarin, sebenarnya batas akhir tanggal ini, tanggal 18 Agustus ini, tetapi karena Pak Martinus itu yang guru yang penuh baik hati ya, enggak apa-apa, telat-telat saya terima. Tapi tolong disempurnakan gambar petanya ya, dengan gambar Pulau Sumatera kayak gambar apa itu? Kayak gambar pentungan tuh. Ya, lucu-lucu pokoknya gambarnya. Kamu berarti belum ada beberapa siswa yang belum tahu tentang konsep peta, tapi ya enggak apa-apa lah, dicoba ya. Tolong diselesaikan, segera diberitahukan kepada gurunya, dipotret, dilaporkan ke saya dan Pak Rujiman sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kemudian untuk tugas kemarin, maaf ya, mumpung saya ingat tugas terstruktur yang minggu lalu, mohon maaf ya, kemarin ada kelupaan dari saya, yaitu terkait dengan saya belum mencantumkan nama ya. Maka waktu itu kan saya ralat kembali. Saya kirimkan kembali ke kelas masing-masing. Tolong bagi anak yang sudah terlanjur mengerjakan, ditulis lagi ya, diulangi lagi yang ada namanya supaya gampang ngoreksinya saya. Mohon maaf ya yang kemarin karena mandan buru-buru saya membuatnya. Kemudian nanti terkait dengan tugas-tugas terstruktur tidak usah buru-buru juga, nanti saya kirimkan sesuai jadwal. Kemudian tugas mandiri juga
jangan, atau pesan saya tidak usah buru-buru karena waktunya lama. Idealnya tugas terstruktur itu 40 menit, idealnya. Maka nanti bagi anak yang mengumpulkan sesuai dengan jadwal itu, berarti saya berikan bonus, ya. Bonusnya berupa apa? Nah, tergantung permintaan, ya. Bonusnya ucapan terima kasih, ya, jempol, ya, itu kan bonus, ya. Begitu kira-kira, ya. Nanti ketemu lagi di minggu depan bersama saya dan Pak Rujiman. Terima kasih atas perhatian semua. Bye-bye. Segera leave saja, segera tinggalkan untuk menghemat kuota.